Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Sudah sarapan belum ya? Sudah. Mbak Naya sarapannya dengan lauknya apa? Tempe. Oh, tempe. Kalau Mas Hadan? Apa? Tempe juga. Oh, pasir. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Ayo, Syahdan, silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa senang. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita nyanyi lagu ini terlebih dahulu ya. Silahkan anak-anak berdiri. Berdiri. Baiklah anak-anak, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mbak Naya hadir? Hadir. Syahdan? Hadir. Rafa? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Iya. Ya. Sekarang anak-anak yang duduknya belum nyaman, dinyamani dulu ya. Biar nanti belajarnya akan semangat lagi. Sudah siap? Sudah. Oke. Nah, anak-anak bisa melihat di layar Ibu ya. Nah, ada pertanyaan. Apakah hari ini matahari bersinar cerah? Coba dilihat dulu di luar sana. Cerah. Cerah. Bagaimana anak-anak? Cerah. Cerah. Iya, betul sekali. Anak-anak, apa yang biasa kalian lakukan ketika matahari bersinar dengan cerah? Olahraga. Apa? Menjemur baju. Menjemur baju. Kalau Mbak Naya? Olahraga. Oke, betul sekali ya anak-anak. Ketika matahari bersinar dengan cerah, biasanya kita sering melakukan olahraga, menjemur baju, dan lain sebagainya. Kira-kira materi apa ya yang akan kalian pelajari pada hari ini? Tentang apa? Tentang energi matahari bagi kehidupan manusia. Nah, sesuai dengan tema pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu untuk mengamati teks visual secara berkelompok, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan informasi gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk menulis gagasan pokok, kemudian untuk mengetahui apa manfaat energi matahari, kemudian nanti kita juga ada pengamatan perubahan bentuk energi anak-anak, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Oke anak-anak, sudah siap kan? Sudah. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Anak-anak sudah siap? Sudah. Yang memimpin siapa? Syahdan. Ibu saja ya? Iya. Oke. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. Tidak tepuk, tapi tepuk, jadi tepuk. Iya, iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berkelompok dengan teman satu mejanya ya. Naya dengan Siva, kemudian Syahdan dengan Rafa. Oke. Nah, sekarang perhatikan di layar di depan ya. Ada sebuah pertanyaan. Tahukah kalian sumber energi terbesar di bumi itu apa ya? Matahari. Iya, betul sekali. Mas Rafa tadi menyebutkan apa? Matahari. Iya, tepuk tangan untuk Mas Rafa. Jadi benar ya, sumber energi terbesar di bumi itu adalah matahari. Nah, selanjutnya anak-anak bisa diamati gambar ini. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa ya? Tentang menangkap baju. Nah ya? Nggak tahu, orang menjemur pakaian. Oke, betul sekali. Gambar ini menceritakan mengenai energi matahari, mengenai manfaat energi matahari.
Nah, berdasarkan gambar yang telah Ibu gambarkan tadi, coba kalian sebutkan apa saja manfaat dari matahari. Ada yang bisa menyebutkan? Menyebur baju. Menyembur baju, terus olahraga, terus iya, betul sekali. Jadi manfaat matahari itu untuk menyembur pakaian, untuk olahraga, dan untuk tumbuhan berfotosintesis. Betul sekali ya jawaban anak-anak semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, gambar yang Ibu sajikan tadi merupakan teks visual karena gambar tersebut mengandung makna, yaitu tadi mengenai manfaat energi matahari. Nah, dari informasi yang telah kita sebutkan tadi, bisa kita susun jadi sebuah paragraf seperti ini, anak-anak. Bisa dibacakan? Bisa. Oke. Nah, sekarang anak-anak tuliskan paragraf yang ada di sini dalam buku kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Nah, kemudian nanti kalian cari gagasan pokoknya berada di kalimat yang mana ya, anak-anak? Iya, Bu. Dikerjakan ya, anak-anak sekarang? Iya, Bu. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai menulis dan mencari gagasan pokoknya? Sudah, Bu. Oke, coba perwakilan salah satu untuk membacakan hasil gagasan pokoknya ya. Ya, Bu. Yuk, yang maju siapa? Aku. Oke, Maya. Silakan dibacakan gagasan pokoknya tadi ya. Yuk. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Naya. Nah, betul ya apa yang dibacakan oleh Mbak Naya tadi, gagasan pokoknya yaitu berada anak-anak pada kalimat pertama. Nah, kalimat pertama ini merupakan kalimat utama. Dan yang kalimat yang warna biru ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama yang pertama ini. Jadi yang kalimat utama ini membicarakan mengenai matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar. Nah, di kalimat yang belakangnya ini menjelaskan mengenai peran matahari untuk kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mempunyai sebuah gambar. Gambar apa ini, anak-anak? Jagung. Ya, betul sekali, gambar jagung. Nah, anak-anak, silahkan kalian amati lagi terangnya cuaca pada hari ini. Bagus. Bagaimana Cerah. cuaca pada hari ini? Cerah? Iya, betul sekali. Nah, Ibu mau bertanya, apa hubungan matahari dengan tumbuhan jagung? Ada yang tahu? Tidak. Oke, Ibu jawab ya. Jadi, peran matahari untuk tumbuhan yaitu dengan adanya matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai manfaat energi matahari untuk kehidupan. Silahkan dibaca Mbak Naya. Yang pertama ini. Seiring dengan Perputaran bumi pada porosnya porosnya matahari membuat terjadinya siang dan malam. Terima kasih Mbak Naya. Tepuk tangan untuk Mbak Naya. Nah, betul sekali ya. Manfaat matahari yaitu seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Anak-anak bisa merasakan sendiri ya siang seperti ini ya. Kalau malam nanti kalian amati sendiri di rumah ya, bagaimana malam. Kalau malam itu gelap. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua, berperan pada siklus perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca. Ada mendung, panas, dan hujan. Dan ketiga yaitu cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber pada panel surya. Nah, yang keempat ini tadi yaitu ada fotosintesis tumbuhan. Kemudian untuk menjemur pakaian. Nah, cahaya matahari membantu untuk mengeringkan pakaian yang basah. Ketika pakaian dijemur di bawah sinar matahari, maka air yang berada di baju lama kelamaan akan hilang karena dijemur di bawah sinar matahari. Nah,
proses tersebut dinamakan penguapan. Jadi air yang basah tadi bisa kering karena airnya itu lama-kelamaan akan hilang karena mataharinya tadi mengeringkan bajunya tadi ya. Sudah paham kan anak-anak? Sudah. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Apakah benar jika tisu dan kertas yang basah terkena air akan kering jika dijemur di bawah sinar matahari? Jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana perbedaannya jika tisu dan kertas tersebut dijemur di tempat yang teduh? Nah, anak-anak hari ini akan melakukan percobaan untuk membedakan kertas dan tisunya ketika dijemur di bawah sinar matahari dan di tempat yang teduh. Kita akan lihat kering atau tidak ya. Anak-anak sudah menyiapkan barang-barang yang Ibu beritahukan kemarin? Sudah. Ya, ada kertas, ada tisu, dan ada tempat minum ya anak-anak. Sudah dibawa semua kan? Sudah. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Setiap kelompok nanti berisi 3-4 anak. Rafa dengan Naya dan Siva. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu ya. Bisa dibaca-baca langkahnya dan pertanyaannya apa. Nah, Ibu bacakan ya terkait langkahnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada tisu, ada kertas, air, kemudian ada tempat air minum. Nah, langkah kedua, anak-anak perhatikan Ibu ya. Ya, Bu. Ya, basahi 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Kemudian yang ketiga, jemurlah tisu dan kertas di tempat panas, sedangkan sisanya di tempat yang teduh. Kemudian langkah terakhir, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Setelah 5 menit, 10 menit, dan 15 menit nanti Ibu akan beritahukan waktunya ya. Silakan anak-anak kita percobaan di luar ya. Ibu nanti bimbing. Silakan berdiri dan dibawa alat-alatnya. Yuk, anak hati-hati ya menuangkan airnya. Bahkan dijemur di tempat yang panas di bawah sinar matahari. Hati-hati ya Mbak Naya. Ya, betul sekali. Dijemur di tempat yang teduh ya Mbak Naya. Iya, betul sekali. Nanti kita tunggu dulu selama 5 menit, kita amati bagaimana perubahannya. Sekarang kita masuk ke kelas dulu ya. Ya. Nah, anak-anak, selama menunggu pengamatan tadi, kita melakukan ice breaking dulu ya, supaya kalian tetap semangat, oke? Oke. Ibu pimpin ya. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, tepuk semangat, 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai melakukan percobaannya? Sudah. Oke. Nah, Ibu minta nanti salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil percobaannya ya. Ya. Nah, anak-anak, kelompok siapa yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil percobaan tadi? Saya. Ya, silahkan kelompoknya Mbak Naya. Saya ingin membacakan Hasil pengamatan. hasil pengamatan tempat panas, tisu dan kertas kering, tempat teduh, tisu dan kertas belum kering, tisu dan kertas lebih kering jika dijemur tempat panas. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Naya. Mbak Naya silahkan kembali ke duduknya, tempat duduknya. Nah, tadi dari hasil percobaannya tadi, tisu dan kertas lebih cepat kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Apakah benar seperti itu ya anak-anak? Ya, enggak. Nah, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Mbak Naya tadi.
tisu dan kertas yang dijemur di bawah panas matahari akan lebih cepat kering. Kemudian tisu dan kertas yang dijemur di tempat yang teduh akan lebih lama keringnya. Nah, kesimpulan pada percobaan hari ini adalah matahari dan pengaruh energi panas matahari untuk membuktikan bahwa saat menjemur tisu dan kertas, maka panas matahari merupakan salah satu bentuk energi sehingga tisu dan kertas tadi bisa menjadi kering. Nah, anak, Ibu mau bertanya, apakah ada pertanyaan dari percobaan kita tadi? Ada, Bu. Ya, silahkan Ida. Kenapa benda yang dijemur di tempat teduh keringnya lama? Oke, pertanyaan dari Ida tadi bagus sekali ya. Kenapa tisu dan kertas itu dijemur di tempat teduh keringnya lama? Ya, Ibu jawab karena tisu dan kertas tadi dijemurnya itu tidak di bawah panas matahari langsung, jadi keringnya lama. Berbeda jika tisu dan kertas itu dijemur di tempat yang di bawah panas matahari, tentunya akan lebih cepat kering. Seperti itu ya Ida, apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih Ida. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah selesai untuk melakukan percobaan. Nah, besok kita juga akan melakukan percobaan yang hampir sama dengan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah teks nih. Ibu baca ya. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, tumbuhan seperti jagung, kopi, karet, padi juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Nah, di Indonesia itu memiliki sumber daya alam berlimpah. Nah, disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Anak-anak, coba kalian amati gambar yang ada di depan. Kira-kira ini gambar apa ya? Gambar jagung. Ya, betul sekali, gambar jagung. Nah, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung itu tinggi? Lalu, apa yang harus dilakukan agar permintaan itu terpenuhi? Ada yang tahu? Menanam jagung. Iya, kemudian merawat tumbuhan jagung. Ya, betul sekali. Dengan kita merawat tumbuhan jagung, menanam, maka permintaan akan terpenuhi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca buku halaman 7 tentang jenis sumber daya alam. Baik anak-anak, dibaca ya sekarang. Nah, baiklah anak-anak, kalian tadi sudah membaca mengenai jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ternyata sangat banyak sekali ya. Ada tumbuhan itu ada tumbuhan kopi, karet, kemudian ada air, ada tanah, dan cara merawatnya. Ada yang tahu cara merawatnya bagaimana? Ya. Jadi yang pertama itu cara merawat sumber daya alam. Yang pertama itu menghemat penggunaan air, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, lalu menjaga kesuburan tanah. Nah, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan terhadap materi kita tadi? Ada. Ya, Naya silakan. Kenapa sumber daya alam harus kita jaga? Oke, terima kasih pertanyaannya ya Mbak Naya. Nah, kenapa sih sumber daya alam harus kita jaga? Karena supaya sumber daya alam itu tetap lestari dan bisa kita gunakan untuk kehidupan dan kedepannya ya Mbak Naya. Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anak Ibu minta untuk mencari tahu sumber daya alam di sekitar lingkungan kalian dan cara menjaganya ya. Ya, Bu. Oke, sekarang silahkan kalian mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Saya. Oke, Siva, silahkan dibaca. Sumber daya alam air. Yang keras ya. Cara menjaga, merawat, menggunakan air seperlunya, tidak membuang-buang air. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Siva. Yeay. Terima
Terima kasih Mbak Siva telah membacakan hasil pekerjaannya. Ya, betul sekali tadi. Di tempat Mbak Siva, sumber daya alam yang melimpah ada air. Kemudian cara menjaganya yaitu dengan menghemat air, mematikan keran jika sudah digunakan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia dan cara merawatnya supaya tetap lestari dan bisa kita gunakan untuk kehidupan saat ini dan untuk kedepannya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini akan segera berakhir ya. Coba sekarang anak-anak membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Yuk, siapa yang tahu? Aku. Ya, Naya. Gagasan pokok. Ya, betul. Manfaat energi matahari. Ya, betul sumber sekali. daya alam. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai gagasan pokok, kemudian manfaat energi matahari, dan ada sumber daya alam. Nah, Ibu mau bertanya sedikit. Tadi kita sudah belajar mengenai sumber daya alam ya. Nah, kenapa kita itu harus menjaga sumber daya alam? Ada yang bisa menjawab? Mbak Naya, silahkan. Agar tetap lestari. Iya, betul sekali. Agar tetap lestari. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Tenang, apalagi? Gembira. Ya, senang dan gembira. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, betul sekali lah. Betul sekali ya anak-anak. Nah, Ibu mau mengingatkan, jangan lupa anak-anak untuk belajar pembelajaran selanjutnya mengenai energi buatan. Nanti bisa dibaca buku siswanya ya. Ya, Bu. Anak-anak, jangan lupa belajar dan jangan lupa untuk selalu dibaca-baca bukunya ya, agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk kita dan untuk sekitar kita. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, adakah yang ingin memimpin berdoa? Saya Siva, silakan dipimpin berdoa ya. doa selesai. Alhamdulillah. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Bila Ibu banyak kesalahan, mohon dimaafkan ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.